Purbo Edi kembali menyapa beranda YouTube Anda. Meja lipat ini dibuat dari bahan plywood 18 mm. Selain kuat, meja ini juga bisa kita lipat dan kita simpan jika tidak kita butuhkan, sehingga berfungsi lebih efektif, praktis, dan tentunya juga akan menghemat ruang. Seperti apa proses keseruan pembuatannya? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Untuk mempermudah pekerjaan, lembaran plywood kita belah dulu secukupnya, yang nantinya akan kita ikat dengan lebar sekitar 7 cm. Kita siapkan 4 buah potongan yang akan kita fungsikan sebagai kaki meja dengan panjang sekitar 80 cm. Sedangkan untuk bracing dan penyangga bagian atas nanti kita akan memanfaatkan sisa potongan plywood yang lainnya. Selanjutnya pada bagian bawah kita potong dengan sudut miring, kita coba dengan kemiringan 80 derajat dengan menggunakan meter. Dan sepertinya masih kurang dalam sudut kemiringannya, kita ulangi lagi prosesnya dengan sudut 65 derajat. Dan sepertinya kita sudah mendapatkan sudut kemiringan yang pas 65 derajat untuk setiap kaki mejanya. Proses selanjutnya kita akan melakukan pengemalan bentuk dari kaki meja. Kita tentukan titik persilangan dari setiap kakinya. Kita manfaatkan isolasi double tip untuk mengunci sementara agar posisinya tidak berubah pada saat kita menentukan titik pengeboran untuk persilangan kaki meja. Jika titik pengeboran tidak presisi, maka hasil akhir dari ketinggian meja tidak akan level atau tidak akan rata. Dan akibatnya kita pasti akan mengulangi lagi proses pekerjaannya dan tentunya juga akan membuang waktu kita. Jika konten ini tiba-tiba muncul di beranda YouTube Anda, silahkan dipencet tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan proyek terbaru menarik lainnya. Siapa tahu bisa Anda jadikan referensi untuk melakukan hobi kayu ataupun woodworking di rumah. Selanjutnya pada bagian bawah kaki meja, sudutnya kita perhalus dengan potongan melengkung. Untuk menghindari chipping, kaki meja bergesekan dengan lantai pada saat meja kita geser atau kita pindah-pindah. Mesin amplas yang saya gunakan ini adalah bekas dari bongkaran mesin cuci. Jika teman-teman tertarik untuk membuatnya, link kontennya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi. Dengan memanfaatkan sisa potongan plywood lainnya, kita akan membuat penyangga bagian atas. Kita buat potongan dengan panjang sekitar 25 cm. Dengan menggunakan mini crosscut dan juga stop block, kita bisa melakukan pemotongan secara berulang dengan hasil yang sama dan juga akan terhindar dari kickback. Kita manfaatkan sedikit gagang sapu sebagai dowel yang nantinya akan berfungsi sebagai as untuk pergerakan mekanisme lipat dari meja ini. Kemudian kita potong dengan panjang sesuai dengan ketebalan 2 buah plywood yang kita satukan. Mata bor yang digunakan adalah mata bor kipas dengan ukuran 7/8 atau sekitar 1 inci, yang kebetulan ukurannya pas dengan diameter dowel yang sudah kita siapkan. Untuk membuat 4 lubang pada penyangga bagian atas, kita manfaatkan stop block yang sudah terpasang pada fans dari Purbo ini, sehingga hasilnya akan lebih akurat tanpa melakukan pengukuran berulang untuk mencari titik tengahnya, sehingga akan mempersingkat waktu kerja kita. Demikian juga pada saat kita membuat lubang pada bagian atas kaki meja sebagai as untuk pergerakan lipatannya. Dengan memanfaatkan fans dan juga stop block, maka kita akan mendapatkan hasil yang presisi dengan sekali pengukuran. Dan lagi, jika teman-teman tertarik untuk membuat meja bor duduk ini, linknya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi.
Agar mekanisme lipatannya bisa berfungsi, maka kita harus membuang bagian ujung dari kaki meja. Teman-teman bisa melakukan pemotongan secara melingkar, tetapi saya mencoba melakukan pemotongan dengan sudut 45 derajat dan kita lihat hasilnya. Kita lakukan sedikit modifikasi pada bagian sisi penyangga atas yang awalnya membentuk sudut 65 derajat, kita rubah menjadi sudut 45 derajat pada kedua sisinya, sehingga ketika dilipat hasilnya akan lebih rapi. Setelah material siap, kita bisa melakukan perakitan. Kita kerjakan struktur meja bagian dalam terlebih dahulu dengan memanfaatkan sisa potongan dari pipa aluminium yang ujungnya kita pasang dowel sebagai pengunci sehingga bisa kita lem pada struktur kaki meja. Proses perakitan struktur kaki pada bagian luar sama seperti sebelumnya. Kita hanya mengulang prosesnya, hanya sedikit fokus agar mekanisme lipatan meja sama seperti yang kita harapkan. Masih memanfaatkan sisa potongan pipa aluminium, kita siapkan as untuk persilangan kaki meja bagian tengah, yang mana ukurannya kita ambil dari sisi luar kaki meja bagian dalam, dan sisa panjangnya kita tambahkan dowel pada kedua sisinya sehingga bisa kita rekatkan pada struktur kaki meja bagian luar. Salah satu ujung dowel kita tiruskan ukurannya sehingga bisa kita masukkan ke dalam rongga pipa aluminium. Dan untuk menambah kekuatannya kita bisa menggunakan lem super sehingga sambungannya akan lebih kuat. Kemudian kita pasang as pada bagian sisi persilangan kaki meja hingga ujung dowel terekspos melebihi sisi kaki meja bagian dalam. Dengan cara ini maka kita bisa menguatkan sambungan kaki meja bagian luar dengan menggunakan lem kayu. Dan hasilnya seperti ini. Mekanisme lipatan dari meja yang kita buat sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Proses selanjutnya adalah menyiapkan bahan untuk membuat top table. Kita manfaatkan sisa potongan plywood 18 mm dengan panjang 50 x 20 cm. Dilanjutkan dengan menyiapkan bahan untuk membuat bracing kaki meja. Panjangnya kita sesuaikan dengan lebar sisi kaki meja bagian dalam dan juga sisi luar sehingga tidak mengganggu pada saat proses pelipatan. Kita pasang bracing kaki meja terlebih dahulu sehingga akan lebih memudahkan kita pada saat setting top table. Kita berikan lem secukupnya, kita kunci dengan nail gun dan dikuatkan dengan menggunakan skru. Kita susun top table pada tempat yang rata sebelum kita melakukan pemasangan kaki mejanya. Kemudian kita ratakan penyangga bagian atas menempel rapat pada sisi bawah top table. Dilanjutkan mencari titik tengah pada penyangga bagian atas. Kita manfaatkan titik persilangan dari kaki meja. Titik tengah ini nantinya akan kita jadikan sebagai referensi untuk menempatkan masing-masing dari top table. Sehingga ketika meja kita buka, masing-masing sisi top table akan bertemu di tengah dan hasilnya akan lebih rapi. Ujung penyangga bagian luar kita pasang berseberangan dengan posisi top table. Kita berikan lem secukupnya, kemudian kita kunci dengan menggunakan nail gun sehingga posisinya tidak berubah pada saat meja kita balik. Kemudian top table kita kuatkan dengan menggunakan skrup dari sisi luar. Agar lebih rapi dan mudah dibersihkan, top table kita finishing menggunakan HPL. Sedangkan pada bagian kaki-kakinya kita finishing dengan menggunakan wood stain agar lebih awet dan mendapatkan corak yang natural. Terima kasih sudah menonton. Share jika konten ini bermanfaat. Tinggalkan jejak jika ada pertanyaan di kolom komentar. Sampai ketemu di project selanjutnya.